Oke, sekarang kita masuk ke simple past ya. Simple past itu adalah bab 2. Gitu. Oke, bab 2 ini rumusnya. Kalau kita lihat tadi, kalau kalian mau mengatakan suatu hal terjadi yang di lampau ya, simple past, maka semua ini tadi, ini kan simple past kan. Cuman yang unik yang ini, yang kalian harus ingat. Ini dia. Wait, saya nggak bisa warnai lagi ini dia toh. Was were. Nah, makanya nanti kalau kalian buka di buku-buku grammar ya, penulis Indonesia misalkan, ketika kalian misalkan buku sustensis memang, itu mungkin dia tulis misalkan simple past, nanti rumusnya itu sudah ada misalkan. Seperti itu nanti. Subjek plus verb 2 plus objek kan. Tapi kan kita sudah pelajari tadi, objek nggak mesti ada kan. Gitu. Bahkan boleh jadi mungkin mereka tambahkan lagi adverb gitu kan. Dan adverb ya nggak mungkin ada kan. Gitu. Nggak mesti ada. Butuh objek itu boleh ada, boleh tidak tergantung verbnya kan gitu. Nah, boleh jadi mereka akan tambahkan rumus seperti ini. Subject plus was ya atau were plus titik misalkan gitu, plus adjective ke apa seterusnya gitu. Tapi di buku ini itu tidak dikasih rumus seperti itu. Karena pada dasarnya kalau kita paham was or ini kan sudah bab 2, simple past kan. Bab 2 juga ya simple past kan, sama kan? Ini kan sama gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi bikin rumus. Intinya semua yang di bab 2 di sini termasuk was were seperti itu, oke? Semua bab 2 di sini dipakai. Itu ya. Nah, itu pentingnya kalau kita pahami ini ya, kerangka berpikirnya gitu. Kalau kita paham pola-pola yang tadi di atas, oh was were itu bab 2 gitu. Jadi pada saya sebenarnya nggak perlu bikin rumus 2 ya, nggak perlu bilang subjek plus bab 2 kemudian subjek plus was atau were gitu. Karena pada dasarnya semuanya bab 2 gitu. Oke, di sini kita jelaskan bahwa simple past mengindikasikan yang itu menandakan bahwa sebuah aktivitas atau situasi terjadi dan berakhir di masa lalu, ya masa lalu gitu kan. Ya kalau terjadi di masa lalu dan sudah berakhir di akhir di belakang juga ya sudah selesai kita pakai bab 2 gitu ya. Dan biasanya ada kok ininya ciri-ciri adverbnya misalkan kata-kata ago gitu ya. Ya gitu. Nanti mungkin kayaknya nanti ada mungkin materi membedakan antara simple past dengan apa bedanya misalkan gini. I hate walk yang saya telah berjalan tapi kan lampau juga tuh sama I walk. Kan nanti di belakang kayaknya ada materi khusus ini untuk membedakan antara ahead ya lampau juga sama-sama lampau kan gitu ya. Saya telah berjalan dan saya berjalan gitu ya. Nah, kalau kata ago ini miliknya work ya, miliknya ini bukan miliknya ini gitu. Tapi nanti kayak ke depan ada materi khusus di situ kayaknya. Oke, kita sekarang fokus dulu ke simple past. Jadi saya berjalan ke sekolah kemarin ya. John lived ya tadi sudah kita pelajari pronunciasinya ed gitu ya. Walked kemudian lived ya gitu. Lived in Paris for 10 years ya. Jadi hidup di Paris selama 10 tahun. Eh, sebenarnya di sini bisa juga had lived sini. Dalam konteks ini bisa had ya. Itu dalam konteks itu persis sama maknanya. Ya John telah tinggal di Paris selama 10 tahun atau John tinggal di Paris selama 10 tahun, tapi sekarang dia tinggal di Rome ya. Tapi bentar, wait. Tapi nanti ya kita bahas ini kayak di belakang. Jangan jangan tanya dulu sekarang ya gitu. Ada materinya mestinya di belakang itu. I bought a new car 3 days ago. Oke, kata-kata ago ini itu yesterday itu ciri-cirinya simple past itu. Kalau kata for itu bisa juga dimiliki oleh past perfect ya yang pakai had. Kemudian Reed stood under a tree when it began to rain. Oke, jadi Reed itu si Rita ini ya, ini Rita berdiri di bawah pohon ketika mulai hujan. Oke, jadi dia berdiri duluan. Nope. Ini sudah mulai hujan. Sudah mulai hujan baru dia ke ya pergi berteduh gitu ya. Jadi ketika mulai hujan ya, ketika mulai hujan ya, when it began to rain, Reed stood under tree gitu ya. Ketika mulai hujan dia berdiri di bawah pohon gitu ya. When Miss Chu heard a strange noise, ketika dia Mr. Chu ya mendengarkan suara yang agak aneh gitu ya. Si got up dia bangun ya, bangun dari tempat tidur ya. Got up artinya bangun ya gitu dari tempat tidur untuk menginvestigasi gitu ya. When I drop my cup, the coffee spilled on my lap ya. Ketika saya jatuhkan gelas saya gitu ya. Kopinya itu spill, tumpah ya gitu, spilled ya gitu. Tumpah di atas paha saya gitu ya. Gitu. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau katanya ada kata when ya,
Jika sebuah kalimat memiliki kata when untuk konteks simple past, maka yang di luar terjadi adalah kata when ya kalau kita lihat sini. Jadi the action in the when clause, jadi maksudnya ini ya. Jadi aksi di when clause semua ini, yang ini, yang ini itu uh, happens first gitu. Itu di luar terjadi. Kan jadi when it began to rain itu duluan terjadi, kemudian Rita berdiri pohon. Jadi bukan tadi ya yang saya katakan di awal, bukan Rita itu berdiri di pohon di luar kemudian mulai hujan gitu ya. Tidak ya, tapi hujannya di luar baru Rita berdiri di bawah pohon gitu itu. Oke. Kemudian pas progresif. Wait, ada pertanyaan di sini? Kita lanjut atau bisa di save ya pertanyaannya mungkin. Kita saya jelaskan dulu ini. Nah, kayak kita nggak sanggup bahas yang di bawah ini lagi ya waktu kita. Oke, sekarang kita masuk ke past progresif ya. Progresif kan pasti pub in kan gitu ya. Kalau sementara pub in kan ada rumusnya kan, ada aturannya. Pub in itu ya ketemu dengan apa? Ketemu dengan was atau were kan gitu. Oke? Ya, pada saat itu tidak pub 2 ya, itu tadi. Ya, cuman dalam konteks ini progresif ya pub in kan gitu. Jadi eh, kerangka berpikirnya pas progresif dari dua kata kan, progresif. Progresif pub in, ini logika berpikirnya, kerangka berpikirnya. Kalau sementara pas kan tadi pub 2. Nah, pub 2 kan tidak mungkin kan misalkan yang pub 2 yang kayak stood, right, road nggak mungkin kan diketemu dengan ing. Ketemunya hanya dengan to be kan, was dengan were kan gitu. Oke, jadi ini rumusnya. Makanya pas progresif yang menggunakan be, was, were dan pub gitu. I was walking down the street when it began to rain ya. Jadi ketika mulai hujan, saya ini sedang berjalan di jalan gitu ya. Oke, jadi di luar katanya ini beda lagi ya kalau kita lihat di sini. Kalau tadi di atas di simple past yang kata when-nya itu, clause when-nya itu yang di luar terjadi ya. Ini tak di luar terjadi kan. Kalau sekarang justru yang di luar terjadi yang ini. Ya yang verb ing-nya gitu. Saya nggak bisa, saya nggak bisa ini warnai gitu. Ini di luar terjadi ya. Saya sedang berjalan di jalan ya, dan the street gitu, di jalanan gitu ya. Ketika mulai hujan gitu. Jadi ini yang di luar pertama terjadi kemudian hujan. While I was, kalau kata while itu artinya sedang terjadi gitu ya. Sedang gitu ya. While I was walking down the street, it began to rain ya. Ketika saya sedang berjalan, sama sih artinya yang pertama tadi ya, secara makna. It began to rain gitu. Um, uh, Sini ada penjelasannya. Jadi both action occur at the same time. Nah, keduanya sebenarnya terjadi pada waktu yang sama gitu ya. Jadi saya sedang berjalan, kemudian hujan kan dalam waktu yang sama gitu ya. Cuman yang pertama ini sudah di luar terjadi. Jadi kan sementara berjalan, misalkan mungkin sudah 10 menit berjalan, ya kemudian hujan kan. Jadi ini tetap di luar terjadi ya. Ya walaupun nanti bersamaan juga akan terjadinya gitu ya. Itu maksudnya di sini penjelasannya di situ. Rita was standing under a tree when it began to rain. Jadi Rita sedang berdiri di pohon ketika mulai hujan, ya gitu. Jadi berarti ini agak berbeda di atas ya. Kalau ini memang sudah di sini. Jadi Rita stood under the tree. Dia memang sudah berdiri di situ ya. Oke, baru hujan gitu. Jadi berbeda tadi ya di atas, beda di sini. Kalau di sini tadi hujan dulu baru dia pergi di bawah pohon. Kalau di sini memang dia sudah berdiri di situ. Ya, gitu. Dia sudah berdiri, ini belum hujan di sini, baru hujan. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau nanti misalkan kalian tidak kita tidak paham ya cara menggunakan progresif dan tadi simple past, boleh jadi lain yang kita mau sampaikan dan juga yang tersampaikan gitu ya. Bisa jadi native speaker misalkan salah paham gitu. At 8 o'clock last night ya, pada jam 8 kemarin malam saya sedang belajar gitu ya. Ya, I was studying. Jadi saya sedang belajar pada jam 8 berkuliah gitu ya. Jadi last year, jadi misalkan at this time bulan-bulan Juni misalkan, oh tahun lalu saya masih kuliah tahun lalu kan gitu, gitu ya. Gitu. Um, jadi ini ya progresif kan ada durasi kan, mulai dari sini terjadinya dan kita tidak tahu sampai kapan terjadinya gitu ya. Intinya masih terjadi. Gitu. Ini yang sekarang kan kita tahu. Ya ini masih tidak tahu kapan selesai gitu. Ya. Intinya masih sedang. Um, um, nah.
Kalau teman-teman mau menyampaikan dua hal yang sedang terjadi bersamaan, misalkan ketika anti sedang makan, ibu saya sedang memasak, sama-sama sedang kan. Kalau tadi kan di atas beda kan, yang satu ya cuma satu klausa yang sedang, yang lain itu tidak sedang kan. Nah, kalau kalian mau mengatakan dua-duanya sedang, itu normal kita menggunakan kata while. Oke, bukan when ya normalnya. Boleh semestinya when ya, tapi secara umum yang kita pakai while gitu, sedang ya. Ketika sedang sebenarnya artinya while gitu. Jadi ketika saya sedang belajar di salah satu kamar apartemen saya gitu ya, di apartemen kita, my roommate, teman saya itu sedang ada pesta gitu, sedang mengadakan pesta di kamar lain gitu ya. Jadi di apartemennya, di apartemen mereka, satunya belajar, satunya pesta ya gitu. Oke, itu sih ya. Saya rasa ini nanti kita lanjutkan. Berikut kalian bisa kerja di rumah sebelumnya kalau mau silakan, bagus sekali ya. Nanti kita akan lanjutkan berikutnya gitu. Nah, intinya sudah selesai untuk simple present hari ini ya gitu. Oke, ini last question sebelum kita tutup untuk simple past dan past progresif atau mungkin tadi simple present. Ada pertanyaan? Iya, Sir. Izin bertanya, Sir. Silakan. Eh, Biasa saya temui kalimat, Sir, yang ada kata kayak, apa tuh, has already kayak gitu, Sir. Has already kayak gitu, Sir. Oh, Ada kata kalimat, already. iya, Sir. Already nanti dibahas di pas di perfect Kak. Already. Misalkan I Oh, have iya. already eaten. Itu nanti bisa bahas di insya Allah ya. Kita bahas di perfect dia itu. Materi perfect itu Kak. Kak Sudirman. Siap, Sir. Siap, Sir. Oke, Sir. Kak Sudirman ini ya yang bertanya. Siap, Sir. Ya, siap. Oke, nanti kita bahas Kak di pas di perfect. Kita belum masuk ini masih pas progresif. Perfectnya kapan ya? Let me see. Masih progresif. Setelah ini mungkin ya. Nah, itu kan di bawah. Itu. Oh, iya, Sir. Di sini nanti dibahas. Apa maksudnya? Kalau nggak salah ya, apa di sini mungkin apa ini maksudnya itu? Already nanti jelaskan. Apa bedanya antara I have eaten dengan I have already eaten? Nah, itu kan sama-sama sudah makan, tapi ada bedanya. Ada kata already itu ada menandakan makna yang lain gitu. Oke, any other questions? Ada lagi pertanyaan? Oke, enggak ada. Tugasnya kalian kalau mau kerja silahkan. Dan kalau kalian misalkan mau, kalian sudah kerja di rumah dan kalian butuh konfirmasi jawaban, bisa kirimkan ke saya kok, bisa PM ya. Atau cek di grup, tidak ada masalah juga. Ini jawaban saya, Sir. Mohon dicek, benar nggak gitu. Ya, atau kalian juga bisa cek, ini ada kunci jawabannya mestinya di belakangnya. Seperti itu. Atau misalkan kalian sudah cek kunci jawaban, tapi ada yang bingung lah. Ini jawaban saya di sini kok nggak sesuai dengan kunci jawaban. Itu nanti cek di grup ya, kita bahas sama-sama. Nggak mesti tunggu sampai minggu depan ya. Oke, itu aja berarti. See you next week ya. Saya harus tutup. Saya ada Zoom juga setelah ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir di ini yang saya coret. Berarti sekarang kita masuk di exercise 19 ya. Kita masuk ke latihan soalnya berarti. Kita sudah mengerjakan simple past, membahas materinya ya. Kemudian past progresif, progresif. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal, oke. Nanti lanjut ke di bawah, oke. Oke, silakan nomor dua. Kita di sini, bentar. I don't want to go to the zoo today because it's raining ya. Jadi nggak mau ke zoo kan hujan. Lagi sedang hujan sekarang ya gitu. The same thing happened yesterday. Mesti di situ apa? Halo, mana suaranya? Suara saya masuk kan? Bentar, kayaknya saya nggak dengar suaranya dia, Kak. Bentar. Oke, sudah. Nah, chat saya. Yes, dengar sir. Oke, siap. Nomor Ada dua ya. dengar sih. Iya, Ada dengar. kedengaran, Kak. Oke. Sekarang masuk ke nomor dua. Alah, I didn't. Ya, I didn't ya, mestinya. Yes. I did not ya, atau I didn't ya, singkatnya gitu ya. I didn't, terus I did not apa? I didn't what? I didn't
Want to ya. Ya. Did they want to go to the Want to zoo go to the zoo. because It's a rain. hmm, It saya is bilang raining. I don't want to go to the zoo today It was karena hujan raining. kan. It's Ya, rain. It was hari ini raining. terjadi Raining. kemarin kan gitu. Yes. Ya, because it was raining ya. It was raining. Ya, it was raining gitu ya. It was raining ya ya. Jadi betul, it was raining betul kayak tadi. Betul. Oke, lanjut. I called Roger I at called 9 last The night. cold ya. Ya. Kemarin kita sudah bahas kan cara pronunciation ini kan sudah ya. Kita bahas kemarin. I called dalam bahasa sini lebih ke T ya. I called Roger at 9 last night, but didn't. di He wasn't. He ya wasn't. besar was were kayak betul. Ya, but He he was wasn't not. Wasn't. ya. He wasn't atau Yes. was not ya kalau dari singkat ya. He wasn't at home. Studied. He is studying. He was studied. He He studied. he studied kurang pas. He was studying. He was Iya. studying. Ya karena sedang kan Kak. Oh iya, oke. Ntar kita bahas ya maksudnya. Jadi I called Roger last night ya, at 9 last night. Saya memanggil ya. Kita tidak bilang I was calling, bilang aja saya memanggil kan. Kalau I was calling berarti saya sudah memanggil kan, tidak ini secara meaning. Saya memanggil Roger kemarin malam ya last night, but he wasn't at home. Jelas ya kalau ini ya. Ini kan jelas dari kita. Nah ini sini pasti sedang karena kan waktu saya nelpon dia nggak angkat. Oh berarti di waktu itu dia sedang di perpustakaan ya kan gitu. He was studying at the library. Nah, kita pakai stopping di situ ya. Gitu. Nomor 4, apa pertanyaan bilang kak ya? Apa pertanyaannya? I didn't hear. Yes, I betul. didn't. I didn't hear. Saya tidak mendengar kan? Kita tidak mungkin bilang saya tidak mendengarkan, tidak sedang mendengar ya gitu. Saya tidak mendengar the thunder during storm last night ya, last night. Because I was sleeping. Yes, betul. Saya sedang tertidur kan? Saya nggak dengar thundernya, guntur ya thunder ya. Saya tidak dengar gunturnya kemarin malam ya. Karena saya sedang tidur. I was sleeping ya, gitu. Nice. Lanjut nomor 5. Was beautiful. The sun was shining ya. Iya betul. Apa It the was- sun shone? Oke, yang mana benar? Shine pemduanya apa? Shone. Sudah atau shine? Shone kali ya, nggak tahu deh. Coba cek lagi deh. Bentar kak, saya cek kak. Saya cek Jadi aja. kayak I'm not sure either. Wait ya kak. Jadi kalau shine sudah ya ini ya. Shine, atau bisa juga shine. Bisa pakai dia juga kok. Shine gitu. Ya. Coba masih satu game kontrol tuh di super aku bisa Allah masih satu kan apa ini? Oke. It was beautiful yesterday when the sun jadi sedang atau kita pakai progresif atau lampau di situ pas. Lampau ya kayaknya ya, Sal. Saya kan lagi jalan-jalan, cantik Iya. kemarin, lagi jalan-jalan, mataharinya Tanya sedang was shining atau- kali ya. Sedang Ya. bersinar. betul. Lebih tepatnya was shining kayak. Oh, Tapi kadang Sedang. bingung apa nentuinnya. Maksudnya itu mesti yang simple pas apa pas. Oh, oke. Sorry, itu mungkin tidak saya jelaskan tadi ya. Jadi, kan gini, anggaplah ini kan bentar ya. Let me think. Ini kan kemarin ya, anggaplah ini kemarin ya.
Ya, Ini kemarin misalkan jadi jam 6 pagi kan. Kan mulai aktivitas kapan? Jam 6 pagi kan, normalnya 6 a.m., ya. 7 a.m., 8 a.m. Misalkan saya jalan pas jam 9 a.m. kan. 9 a.m. ya. Di sini kan 9 a.m. kan. Nah, jam 10 terus di sini 11 a.m. dan seterusnya kan gitu. Di titik itu kan terus. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa kita bisa menentukan bahwa saat itu matahari sedang bersinar? Apakah mataharinya cuma di sini juga berlaku atau dia terus begini? Terus. Iya toh, sedang kan? Iya, Nah, sedang gitu kan. Gitu. Oke. Sama dengan tadi, misalkan ini kan saya lagi tidur, panjang kan iya, tidurnya kan? iya. Jam 8 malam, 9, 10 misalkan jam tidurnya jam 8 misalkan mulai cepat juga tidurnya. Nah, Jadi, kemudian tiba-tiba terjadi guntur di tengahnya kan? Gitu logikanya. Paham? wah, insya Allah. Jadi kalau long duration gitu, jadi kayaknya ini ya, apa, progresif ya. Dan bisa progresif bisa juga sebenarnya nggak perfect. Cuma kalau perfect lebih ke durasi kita fokusnya. Oh, Ini oke. sedang aja. Insya Allah bisa ya. Gitu. Bang suka. Kalau dijelasin gini Ya, ngerti. ya, tapi kalau saya pribadi lebih ke meaning sih, maksudnya ya mungkin karena saya sudah di awal mungkin sudah pelajari ya. Ya, Saya sudah pikir. saya juga. Kalau saat ini saya nggak terlalu pikir sih yang itu yang saya pikir lah meaningnya gitu. Oke. Kemarin kemarin indah, cantik kemarin suasana gitu, cuaca gitu ya. Kita jalan-jalan di taman, matahari ini sedang bersinar kan gitu ya, Mm, shining. Nah, kemudian a cool breeze. was blowing. Was blowing. Yes, betul. Karena sebelum dia datang pun ini sudah sepoi-sepoi juga kan, jadi klub riset Iya. yang sepoi-sepoi gitu, yang dingin sejuk kan gitu ya. Iya. Kemudian the birds, The Was bird singing. singing. yes, were singing kan. Oh ya, were. Karena ketika dia tidak datang pun pasti burungnya sudah mulai duluan bernyanyi kan. Lanjut. My brother and sister were Was arguing. were agreeing Were Were arguing about something when when I betul. walk. the room. Jadi Ya, ada. ini misalkan arguingnya kan, ini kan sudah Hmm. berargu, sudah berargumen gitu. Nah, tiba-tiba saya di sini berjalan. Hah? Mereka sudah berargi, kemudian saya jalan di situ. Kemudian sebelah kanannya mereka akan berlanjut lagi kan? Mereka akan berlanjut lagi gitu. Itu saya jalan aja gitu. Itu aja ya bang. Sorry. Gitu. Lanjut, aman kan? I got a package in the mail ya. Jadi kita cukup unik Indonesia ya. Kita Indonesia saya nggak tahu ya kalau di beberapa kota mungkin kalau untuk kampung saya dan Makassar juga kita nggak punya mail sebenarnya gitu. Maksudnya kayak mailbox gitu ya. Ya orang kalau bilang I got a package in the mail, maksudnya ada mailbox kan biasa. Mungkin beberapa rumah ya ada mungkin kayak mailboxnya gitu. Jadi kalau ada kiriman dari tukang pos dia langsung kirim aja kan ke box itu kan. Nah, kalau di luar negeri kan kayak di Amerika kan rata-rata kan bisa dikatakan semua rumah pasti ada mailboxnya gitu. Jadi normal kalau saya mengatakan saya dapat paket di mail saya gitu ya, di mailbox maksudnya itu. Gitu. Ketika saya membukanya atau sedang membukanya, yang mana lebih tepat kira-kira? Opened ketika membukanya lampau gitu. Iya lampu aja ya kan. Tidak mungkin kan kita berdurasi kecuali kalau lagi sedang membukanya, bisa juga sih tiba-tiba ada mobil kencang menabrak mailboxnya boleh jadi mungkin gitu ya. Tapi normalnya when itu lampau kok. Ya. I was finding aneh ya. I found I found a Ya, surprise. saya menemukan aja kan tak mungkin sedang menemukan kan? Bagaimana sedang menemukan? Lama ya kalau menemukan itu, enggak kan? Sebentar kan? iya. Jadi when I open it gitu ya. Boleh sebenarnya ketika saya sedang membukanya, tergantung makna. Misalkan ini saya lagi mulai buka, kemudian buka apa semua, kan ada proses kan membukanya. Kan kita kan durasi, walaupun singkat durasinya, itu bisa sebenarnya durasi. Tapi kita harus menyampaikan hal yang tergantung temannya gitu. Misalkan ketika saya membukanya, tiba-tiba tadi saya katakan ya, ada burung misalkan lewat, kemudian mengambil kertas itu misalkan itu. Itu pun sebenarnya
Kalau sedang, kita biasanya menggunakan kata while. Temannya when itu sama-sama when. Bedanya kalau when ketika saja, kalau while itu ketika sedang. Jadi kayak otomatis gitu ya. Jadi while itu sering ketemu dengan yang sedang. Tapi kita lihat nggak ada while di sini kayak ini. Oh, ada di bawah sudah. Langsung ternyata. Oke, lanjut nomor 8. Nah, while Mrs. Emerson. Was reading. Nah, Reading. kalau while itu menandakan sedang ya. Yeah. Sebenarnya secara umum itu. Was reading. Ya, the little boy story. He fell asleep. Ya, he felt ya. Oh, he fell. Okay. Ya. Jadi kan lagi membaca kan masih membaca ini kan masih membaca itu sudah tidur dia gitu kan. So oleh karena itu She was closing. Bentar. Closed. She closed. Close. Closed. oke jadi dia tutup ya Closed. bukunya dan diam-diam Tip 2. What is tip 2? Iptut. itu apa namanya? Berjinjit. Ya betul berjinjit kan. Tip tau ya tip itu kayak ujung ya ujung ini ujung toe itu kan apa namanya Ujung jempol. ya kayak ujung Ibu jempol jari. Ibu jari. ya itu menjinjit ya keluarnya gitu betul itu pelan keluar gitu. Why weren't you at the meeting? Kenapa kamu sekarang lagi betul lagi ada meeting ini? Kenapa kamu nggak di meeting gitu sekarang gitu? Nah, terus I was waiting. betul. Waiting. Ya, For- I was waiting for. ya, gitu. Ya, I was waiting for ya betul. Ya karena mungkin ini kemarin. Kenapa kamu dari kemarin mungkin waktu saya lihat kamu kemarin. Why weren't you at the meeting yesterday gitu? Saya lihat kamu di jalan lagi di ini nggak ikut meeting gitu. Nah, karena saya sedang menunggu telepon internasional gitu ya dari keluarga saya gitu ya. Tidak persis artinya luar negeri atau internasional gitu. Lanjut nomor 10. Did you hear what she? Pertanyaan kan. Jadi did you hear ya? Did you hear? Hear itu normalnya kayaknya dia memang di past tense saja, bukan progresif. Karena kalau kita mengatakan sedang mendengar itu biasanya lebih tepatnya ke listening ya, Iya. menyimak ya, sedang kita. Saya nggak pernah bisa berpikir I am hearing a noise. Bisa sih mungkin I'm hearing, but in general biasa listening ya. Nah lanjut nomor B. Oh itu sudah aja juga langsung. No, I was not listening. ya. I was not listening. I was not listening. I was not listening ya betul. Enggak ada sambungannya. Did you hear what she just said? Kamu dengar nggak apa yang dia bilang? No, I wasn't listening to. I wasn't listening ya gitu. Saya lagi nggak menyimak gitu ya. Saya nggak lagi fokus mendengarkan. Nah, kemudian I think. Tetap I think. I think. oke. I think nope. Simple. I think simple present itu kalau I think. Yeah. Thought. I thought about something else. Lebih tepatnya I was ya. I was thinking. Mm-mm. Ya kan? Ini kan misalkan ini kan durasi waktu, ini jam misalkan kan. Kemudian mendengarkan kan mungkin di sini titiknya ya, mendengarkan ya. Hear kan misalkan di sini. Kemudian dia bilang yang listening, I was not listening, saya lagi nggak fokus mendengarkan. Nah, kemudian saya lagi mendengarkan hal yang lain. Durasi kan? Saya lagi memikirkan hal yang lain kan gitu. Paham ya? Ya baik. Kamu dengar nggak apa yang dia bilang? Oh, enggak, saya lagi nggak nyimak. Yang ini kan yang kedua ini. Lagi nggak nyimak saya. Lain yang saya pikirkan gitu. Nah, kemudian yang tiga ini ya. Ini yang tiga. Saya sedang memikirkan yang lain gitu. Gitu ya. Menantang juga kayaknya berarti ya. Atau itu posisi. Oke, tapi lebih ke itu makna gitu ya. Baik, Saya sedang memikirkan yang lain gitu. Ya, semoga dipaham ya. Masih banyak soal. Lanjut. Maaf, izin tanya bentar, boleh? Silakan. Itu untuk bagian yang 10 yang E itu kan pakai ada ya just-nya kayak gitu.
itu kalau pakai just tuh nggak pakai yang apa sih kayak perfect perfect apa gitu yang bagusan diomongkan kayak gitu. Oh, kalau pakai just maksudnya bisa harus pakai perfect. Kayak gitu nggak sih apa gimana? Saya kurang begitu paham yang Oke. pemahaman perfect. Nggak ada kok materi khusus menjelaskan just dipakai untuk perfect, Afni. Nggak ada kok. Oke, Just baik. intinya dua-duanya bisa mestinya ya. I have just eaten. Ya, gimana sudah makan tidak? Iya, I have just eaten. Yes, you can say that. Have you met her? Yeah, I just met her two hours ago gitu. Iya, saya menemuinya 2 jam lalu gitu. Ya, nggak ada, dua-duanya bisa kok. Bisa ke Oh, lampau, berarti bisa ke perfect gitu. have you been here what she just said? Have Have ha, you? have you been Enggak. here? Beda-beda. Gimana sih? Oke, ini dua hal yang beda sebenarnya. Pertama, kalau ditanyakan bahwa just itu bisa perfect dengan press pass, oke boleh. Nah, kemudian Hafni mau mencoba just di sini pakai perfect. Nah, dalam konteks ini nggak beda. Just ini miliknya di sini. Satu. Paham? Ini kan Oh, klausa. paham paham. Oke paham. Berarti bukan perfect yang tadi yang saya ya paham. Iya, ini kan Oke. klausa lain kan, kan dua kehidupan di sini ya, istilahnya gitu. Dua nyawa Hmm, istilahnya gitu kan. Sekarang dalam konteks just sekarang konteks ini dia ini konteks ini tidak ada hubungannya dengan di sini kan. ya Satu. siap. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita bahas masalah ini apakah bisa bisa di sini perfect? Ah, jelas nggak bisa ya. Ya. Tergantung maknanya kalau misalnya kita mau sampaikan bahwa sudah dengar nggak apa yang dia bilang? You can say that. Have you heard? Ya, have you heard what she said? Ya, gitu. What she wants to say gitu misalkan. Tapi lebih ke Hmm, lampu ke presence itu misalkan kayak gini. Sudah dengar nggak apa yang dia mau sampaikan ke kamu gitu? hmm, Kamu mau dikasih gajinya kan misalkan. Have you heard what she pakai she situ ya. She wants to say gitu. Wants to say to you misalkan. Want to say gitu. What she got to say ya. Kan bahasa Indonesia bahasa speakingnya mereka sih. Sudah dengar nggak apa yang dia ingin katakan gitu? Nah, pertanyakan. Itu bisa seperti itu, tapi tidak ada hubungannya dengan just. Oke? hmm, ya baik. Itu mana yang kita mau sampaikan? Siap. Kayak nanti Ya, perfect juga ada materi nanti perfect bahwa belum kan kita masuk. ya, baik. Simpel ini. Baik. Oke, Makasih lanjut. banyak, Ya, siap. Jawab ini. 11. How How was how did you for ini kira-kira ada durasi nggak menekankan atau langsung aja? Langsung, how did you break your arm? Bagaimana kita mau mematahkan mematahkan you break your arm ya. Ini uniknya di bahasa Inggris ya, agak berbeda dengan pola pikir kita. Kalau bahasa Inggris kan kalau bahasa Indonesia misalnya kita lagi potong bawang misalkan kan, kemudian tangan kita tergores, kita akan bilang, aduh tangan saya ini ya luka gitu, atau mungkin teriris. Kita nggak bilang saya potong tangan saya gitu kan, normalnya, aduh saya iris tangan saya, bisa sih. Ya. Saya tak bilang kan I cut my finger misalkan kan, Iya. I cut ya gitu ya, I cut dalam artian kayak luka gitu, teriris kita. Sama di ini, saya patahkan tangan saya kan, misalnya kita bilang kalau jatuh kan kita bilang paling keseleo, saya keseleo kan, atau mungkin saya jatuh kan gitu ya. Kemudian tangan saya patah, jadi lebih ke pasif kita, tangan saya patah misalkan kan gitu. Kalau bahasa Inggris justru seakan-akan kita jadi pelakunya gitu. Kenapa kau patahkan tanganmu gitu? Bagaimana kau patahkan tanganmu ya? Kalau kita bahasa Indonesia kan gitu. Nah, bahasa Indonesia mungkin yang ini secara meaning, bagaimana tanganmu bisa keseleo ya? Gitu. Lanjut, I slept? ya I apa sleep, duanya? Sleep. Slept. I sleep. With Bukan id sleep kak. ya. Kalau sleep itu tidur itu. Tur. Oh, Sleep. oke. Sleep. Maaf. Pakai D Sleep. ya. Ya, sleep on the eyes ya. Apa bahasanya sleep? Ini Terpleset ya. Terpleset. tuh, terpleset tuh. Terpleset di eyes while I while was sudah tahu. crossing. I Ya, was crossing. In the front of the dome. I was crossing the street in front of the dome. Jadi dia lagi nih ya.
Ini kenapa kira-kira bisa licin jalannya ini? Kalau lihat dari pakaiannya. Itu ada air gak sih? Skiing ya. Dia lagi skiing bukan sih? Ini, Kepleset. itu Ini lagi kepala sepatunya. salju. Ya, ini Salju. juga sebenarnya salju. Salju ini Kak, lagi salju ini, lagi licin. Itu ini menandakan musim Christmas kan, musim Winter dingin. ya. Ya, baru ini sepatunya sepatu winter ini. Oh, Gitu. oh, ada sepatu khusus ya kalau winter ya. Wajib. Saya, saya pernah mau ke kampus, Mm-mm. kan nggak terlalu ini kan. Biasa kan salju itu kan kayak hujan juga kan, kadang turun lagi saljunya, kadang ini. Iya. Saya sudah depan rumah sudah berapa meter, mungkin 100 meter mungkin. Aduh, izin saya balik ganti sepatu. Gitu Oh, ekstrim juga ya kali Cina ya Kak berarti ya. ya bahkan tapi nauzubillah semoga itu nggak pernah terjadi lagi. Pernah satu kali terjadi di sini, satu orang meninggal gara-gara jatuh, gara-gara Astagfirullahaladzim. es ya. Dulu pernah kalau teman kelas sendiri, teman kelas Fulbright dan sama-sama beasiswa saya, dan tapi bukan orang Indonesia. Dia luka bagian di atas matanya gitu, pecah kayaknya kacamatanya deh gara-gara itu, gara-gara. Bahaya banget ya. Yap, betul. Apalagi kalau salju yang kena air, kalau nggak kena air kan dia agak melengket sebenarnya gitu. Kalau salju Hmm. itu by default tanpa terkena air itu dia nggak licin kok gitu. Jadi coba cek di kulkas kan. Kalau belum pernah ya nanti ke depan gitu. Kalau di kulkas kan biasa yang serbuk-serbuk itu kan kalau kita pegang itu kan malah melengket dia. Oh iya Tapi iya benar. tapi kalau bagian bawah yang sudah kayak kena air itu, yang kayak keras itu biasanya sudah licin itu. Iya Gitu yang guys. dimakas gitu ya. Okay, I'm sure you met Carol Jones ya at the party last night. Saya yakin kamu ketemu dengan Carol Jones di pesta kemarin malam. I don't remember her. Saya nggak ingat dia gitu. What What did What she is wear? here? What did she wear? apa What yang is dia what is pakai? here? Pakaian apa yang dipakai atau pakaian apa yang sudah dia pakai waktu itu gitu? What was she wearing? War. War nggak sih, Sir? War. What was she wearing ya? What silver is? What Uh, was What was atau what is silver? what was she wearing? wait, progresif atau simple past kira-kira di sini? Progresif. Oh, I don't pas. know. Jadi lagi having a party di itu kan? Apa lagi having a party bukan? Oke, saya yakin kamu, saya yakin kan, sorry, saya yakin kamu ketemu dengan Jones kemarin malam. Saya nggak ingat loh dia. Kemarin dia sedang pakai pakaian apa atau kemarin dia pakai pakaian apa gitu. Kira-kira mana lebih tepat? What was she Kemarin dia wearing? pakai pakaian apa? Iya, sedang pakai sedang atau tidak? Enggak kayaknya. Sedang. Sedang Bisa dipakai, bisa Kak. sih dua-duanya. Kalau saya pribadi bisa dua-duanya kalau saya pribadi. Berarti bisa what did she wear ya? Iya, kalau saya pribadi ya. What did she wear? Bisa sih kalau mesti ya gitu. What did she wear ya? Atau kalaupun mau sedang, what was she? What did she wearing? Ya, ya mesti dua-duanya bisa sih kalau saya pribadi ya. What did she wear atau what was she wearing? Apa Tapi yang pakaian apa lebih dia sedang menggunakan? tapi yang lebih pas yang mana Kak? Saya merasa lebih suka sih, tapi dua-duanya bisa mestinya Kak. Kalau saya pribadi, kadang nggak mesti ya cuma satu jawaban benar, kadang bisa itu dua-duanya. Oke. Ya, tapi dua-duanya bisa sih kalau bagi saya. Cuman lebih, I don't know, saya cuma rasa lebih cocok ini. Pakaian apa dia pakai gitu? Pakaian apa dia sedang? Kalau sedang bisa dalam artian, karena kan pestanya kan ada durasi kan gitu kan. Iya, maksudnya itu. Jadi boleh jadi ya seperti itu. Tapi ya. Baiklah. Oke, kalau ada teman-teman bingung gimana cara menggunakannya, kok bisa di duluan, kemudian subjek, kemudian verb, ini di duluan, kenapa enggak? What she was itu sudah ada materi ya di awal sekali ya, Mm-mm. gitu. Di awal sekali kan. Chat aja di grup nanti kalau ada yang butuh, nanti saya kirimkan linknya. Oke, lanjut nomor 13. It was my first year. I finally I find finally found 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 Ya betul. I finally found ya. Ya ini kelas pertama saya, gitu hari pertama saya, mungkin kuliah di sini mungkin ya. Saya akhirnya menemukan ruangan yang cocok gitu. The room was already was already, nanti already ada materi sendiri ya gimana gitu. Maksudnya sudah penuh siswa gitu ya. Mm-mm. On one side of the room, di satu sisi yang lain, ini ruangannya bentar mana belum, oh nggak ada gambarnya. Jadi ini satu ruangan semua ini ya.
Satu Hmm. ruangan. One side, misalkan kayak di sini ya, on one side gitu ya. On one side of the room, students. Were busy Talk busily. Ya, were talking were busily busy talking ya. talking ya, sedang kan berbicara kan. Ya, to each other in Spanish. Oh, ini berarti kelas bahasa ini. When other students, Were speaking. ya betul. Karena sedang kan gitu kan. Ya. Were speaking Japanese and Some were Some were conversing. some were conversing, betul kan. conversing in Oh Arabic. benar, conversing. Conversation kan. Iya, Conversation kan naunnya kan. Kita nggak bisa dengar. Nah, gitu. conversing. Sangat. Ya. Nah, ini uniknya yang sudah ikut kelas writing saya. Misalnya, kalau kita lihat di bahasa Inggris itu salah satu ciri-cirinya mereka tidak mengulangi kata yang sama gitu kan. Iya. Talking, kemudian diganti menjadi speaking, kemudian diganti dengan conversing kan. Itu uniknya bahasa Inggris gitu. Mereka punya banyak ini ya. Betul. Kalau kita kan paling berbicara ya nanti bisa berapa orang bicara bahasa Perancis, yang lain bahasa Spanyol gitu. Nggak terbatas. Iya. Lanjut dalam konteks ini ya. It sounded like the United States, it sounded like the United Nation gitu. Kayak lagi ini ya, kayak lagi kedengarannya suara PBB kan kalau PBB kan rapat PBB kan pasti ada cuma dari banyak negara kan. Gitu. Iya Kak. Some of the students, however, Were Were just sitting. were just sitting ya, sitting quietly. Jadi yang lain sedang ini aja duduk diam by themselves ya, sendiri gitu. Ya. Bahasa anak sekarang bahasa anak-anak introvert ya. Lanjut. I choose. Ya. Memilih itu I durasi chose. tidak dalam Nah. konteks tempat duduk enggak kan? I chose an Choose empty chair and at this sit classroom classroom. and sat down. And sat down. Sit down gitu. Oke. Lanjut. In a few minutes the teacher The teacher Was walking. the teacher walk ya? ya walk ya. Karena kan Walk. kan dia kan dalam ruangan sebenarnya. Mm-mm. Betul? Gurunya langsung masuk aja kan? Oh iya. Jadi bukan kayak durasi yang gitu ya. Hmm. Ya kalau lebih tepat gitu. Kalau masuk kan definisi masuk kan pas lewat pintu sudah masuk kan. Jadi kayak Iya, tidak ada benar. durasi gitu kan. Kalau pendek durasi. Jadi jarang ya Kak ngomongnya kalau was walking into gitu. Bisa. Itu dulu jarang ya? Bisa. Misalkan kita fokuskan ini kan anggaplah ini pintunya kan. Ya. Nah kan. Misalkan ini dari sini misalkan gurunya jalan kan terus gitu. When he was walking heading to the room, misalkan he was walking to our class misalkan. Misalkan when she was walking heading to our room misalkan ya gitu ya. Atau she was walking to go to our room, to our class. Nah, bisa gitu Kak. Durasi ini yang kita maksud. Oke. Jadi tergantung fokusnya ya Kak ya. Betul, tergantung makna. Kalau yang kita fokuskan di situ adalah durasi, pakai sedang gitu. Oke. Teacher walked ya. Insya Allah ngerti. Walk into the room and all the mental composition. Was stopping. Stop. Kalau berhenti itu pakai durasi tidak dalam konteks ini kira-kira. Enggak kan? Kan stop aja kan langsung. Oh, stop, langsung stop aja. Kecuali kalau misalnya ada mesin yang butuh durasi waktu untuk kita selesaikan, kita hentikan bisa. When I was tapi biasanya kita bilang I was trying lebih tepatnya. When I was trying to stop the machine, ya itu biasanya gitu. When I was stopping the machine, boleh juga sih, tapi agak aneh soalnya. Itu saya sedang memberhentikan. Lebih tepatnya sedang mencoba untuk menghentikan ya biasanya. Oke, lanjut. 14. I really enjoy my vacation last year. Was snowing. Ya, while itu bisa kesedang ya. Was While snowing. it was snowing gitu ya. In Toronto. In Toronto, ya di kota Amerika ya. Was Besar. signing. Was signing. Ya, betul. Was Were you were Ya, di satu sisi di Toronto lagi salju, sebelah kanan di signing ya signing gitu. While in you Florida. While you Shuffling. ya while you were shuffling. Shuffle apa sih?
Shovel tuh kayak bersihin salju ya. Oh, Ya bersihin betul. salju. Ya, shovel itu sebenarnya alatnya Kak. Kalau kita shovel itu kalau kalau kita kan untuk pasir apa namanya kalau untuk Oh alat iya, kalau yang pasir bangunan ya Kak. Sekop. apa? Apa sih? Sendok pasir bukan sih? Iya, iya sekop ya bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya ya kalau untuk pasir itu. Nggak ngerti ya. Iya. Skop kan gitu ya. Nah, Iya, kalau iya, iya. salju juga mirip skop tapi enggak, dia lebih lebar. Oh, Shovel. Kita sepertikan ya safari gitu biar ini. Biar nanti kalau keluar negeri foto itu ya shovelnya. Amin. Biar Amin. Amin dulu. Diaminin dulu aja. gerakan ya. Kayak itu dia. Oh iya Eh, ya bener. tapi enggak itu kurang enggak cocok. Kalau untuk Kurang salju representatif ya. shovel ice gitu. Nah, ini dia saya maksud. Mereka juga kadang bilangnya rake ya Kak. Raking gitu ya. Apa sih? Nih, Rake. Apa sih? Kadang orang bilang ada yang raking. Raking the snow juga Kak. no idea. Nah, ini ya shovelnya gitu. Mm-mm. Ini biasanya kalau pagi-pagi di sini kalau lagi salju, orang sudah angkat lagi shovel ini, dibersihkan jalannya gitu kayak gini. Ada jadi pakai mobil ya Kak ya. Nah, kalau mobil itu jalan besar, Kak. Kalau lihat di Jalan film. besar. Iya, kalau jalan besar itu biasanya yang punya tanggung jawab itu bukan biasanya sih, mestinya memang Pemdanya ya. konsil namanya. Konsilnya ke pemerintah setempat, lokal Hmm. konsilnya kan gitu. Mereka yang bersihkan. Kalau depan rumah tergantung kalau kalau itu ups, paling nggak kelihatan. Iya kadang-kadang suka lihat film kayak gitu Kak. Mm. Kalau rumah pribadi ya kita sendiri bersihkan, tapi kalau kalau kayak tempat saya nggak pernah bersihkan karena housing yang kampus yang punya, jadi Oh ya, mereka yang aman, bersihkan. aman ya Kak. Lanjut. Ya, While you were shoveling snow in Iowa, Iowa memang tempat salju gitu. ya. I was lying on the beach. Ya. I Oh, was kalau ini playing. main-main salju juga sebelah. Oke. Lay, gimana tulisan papinya kalau lay gitu. Lying. Nah ini ya. Ya kemarin kita sudah bahas kan ini kan. Kalau ada teman yang baru join mungkin untuk materi itu chat kayak nanti grup Kak, gimana di mana materinya kemarin penambahan ink gitu aturannya kan. Jadi di Amerika kalau misalnya teman-teman nanti mau ke Amerika, di Amerika itu kan ada bagian utara, ada bagian selatan kan. Nah, itu north, south kan gitu. Kalau mau ke salju ke sini ya, ke utara. Kalau mau ke salju gitu. Kalau saya utara di kiri saya. Kayaknya utara entah, lupa saya. Utara kanan kah yang dingin sekali atau utara tengah gitu. Saya tempat saya aja sudah dingin sekali ya. Minus terakhir kemana salah minus 23 kayaknya deh. Dari Wow, kembali minus yang 23. paling tinggi. Kakak biasanya kalau pakai baju berapa lapis Kak? Em, dua Kalau sih mesti nggak butuh banyak karena kan di sini kan ada namanya thermal thermal heater ya. kayak long john gitu tahu kan long john kan Tahu, Kak. ya jadi long johnnya di sini tuh memang sudah thermal yang memang untuk heat memang warm memang hangat di luar jadi thermal itu nggak cocok dipakai kalau kayak musim panas musim cocok kau keringatan pasti Iya jadi gitu. ya plus tentunya baju ini ya baju yang salju memang jadi kalau baju salju itu yang jaket tebal kan tebal di luar kan dan biasanya itu nggak tembus angin itu memang itu. Hmm. Dan sepatunya juga harus sepatu ini Kak, harus sepatu salju juga karena kalau bukan sepatu salju, bukan winter boots, maka dia anginnya masuk di kaki kita, jadi dingin kita. Dan nanti Oke. pakai pakai shawl juga lah ya kan. Jadi memang betul-betul lengkap gitu. So, Saya kalau nggak- yang di Amerika tuh apa kadang kalau kayak megang kayak benda-benda listrik, bukan, sorry, bukan benda listrik, megang kayak besi-besi kayak gitu kayak kerasa sometimes kayak kesetrum kayak gitu nggak sih, Kak? Oh iya, betul. Betul, 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 betul. Iya, Listrik di sini Kak, jadi kalau kita biasa buka kalau tangan kering dan kita pegang itu besi kayak misalkan pintu mobil, sakit banget. ya kayak kita kayak kontak gitu, kena kena listrik kita. Saya nggak paham, saya tuh ada yang paham kenapa bisa gitu. Teman-teman juga heran di sini. Saya juga maksudnya emang kayak gitu ya, Sir. Apalagi kalau makin dingin kayak gitu atau gimana sih, Sir? Aku nggak paham. Nggak mesti Kak. Oh, Musim nggak sama mesti. terjadi, musim dingin juga terjadi, tidak salah ya. Oh, Selama waktu kering summer ya. juga dapat kayak gitu ya, Iya, kena masih Kak. listrik. Jadi biasa kita kaget. Jadi kalau biasa Wow. kalau kita mau buka pintu mobil itu dipegang-pegang dulu gitu. Supaya kita Oh, ready. Karena kalau enggak kita yang dikasih kaget gitu. iya. Oh,
Bahkan selimut saya Kak, selimut saya itu kita kan ada biasa selimut kan. Biasa juga kalau ya, jadi itu kan biasa kalau kita di Indonesia kan dikasih lama kan, biasanya diselimut disimpan di rambut baru ada listrik Ya, kan. Kenapa itu listriknya? sebenarnya ada listrik statisnya gitu, cuma aku nggak paham juga, mungkin anak fisika yang Iya, jelasin kali ya. kayak gitu. Kalau di sini itu enggak butuh lama, langsung sudah langsung kayak menyala gitu. Bahkan Oh, kita kadang tidur kayak mood kan, tidur kan banyak pergerakan kan di selimutnya kan. Itu kita tidur kadang kayak apa yang mati lampu menyala-menyala gitu, kayak ada Ini ngeri. percikan-percikannya gitu. oh sampai kelihatan gitu. Ya, betul sampai terasa Oh, sampai ya Allah. karena saya biasa main itu biasa kalau main selimut ada listriknya juga, ada listriknya gitu. Ya, ini juga ya, menarik juga Nice. gitu. Oke, oke lanjut. Hmm. Nah, sebenarnya ini oke tadi sudah selesai ya. Jadi kita sudah bahas tadi jadi di awalnya kita bahas tentang simple present dan present progresif ya gitu. Nah, setelah itu hari ini kita lanjut ke simple past dan past progresif. Nah, sekarang kita bahas penggunaan kata always ya, kata always ini, kata always dengan progresif. Tapi ini berlaku untuk lampau, berlaku untuk present ya, tidak ada masalah. Past ataupun present progresif semuanya berlaku kok. Nah, kadang kita bisa pakai kata always. Kata always kan dalam bahasa Inggris artinya kan selalu, artinya 100% kan gitu. Tapi dia bisa punya makna yang lain. Bisa memiliki makna yang makna komplain. Ya kalau teman-teman kalian komplain, ah kamu selalu gini, bisa kalian komplain kayak gitu. Itu bisa pakai kata always dengan progresif. Oke. Kita lihat dulu ya contohnya gimana gitu maksudnya. Mary always leaves for school at 7:45 gitu ya. Jadi Mary itu kalau pergi sekolah dia pasti berangkatnya jam 7:45 kan? Ini biasa ini, nggak ada komplain di situ ya. Ini cuma menandakan kejadian yang sering terjadi. Yang kita sehari-hari biasa, nggak ada komplain gitu. Tapi kalau kalian pakai always plus verb ing, nah nanti sebetulnya nanti ketemu orang bule kemudian dia pakai always verb ing, itu berarti dia lagi marah, itu lagi jengkel itu. Misalkan gini, Mary is always leaving her dirty socks on the floor for me to pick up gitu. Jadi Mary selalu ini ya tinggalkan kaos kakinya yang kotor gitu, sudah terpakai di lantai ya, untuk saya ini ya, untuk saya ambil gitu kan. Udah cheating ayam gitu, dia dia pikir siapa saya. Her maid ya, pembantunya gitu ya. Jadi ini sedang, jadi dia komplain ya gitu, oke. Jadi katanya mengekspresikan kemarahannya, annoyance-nya, kejengkelannya atau kemarahannya gitu, anger gitu. Lanjut, I am always, atau bisa juga diganti dengan proper dalam konteks ini, bisa juga constantly gitu ya. I'm always picking up Mary's dirty socks. Saya selalu mengambil socksnya Mary gitu ya, kaos kaki yang kotor gitu ya. Gitu. Um, nah, selain kita jelaskan, selain kata always, kata forever, kata constantly juga digunakan untuk menyampaikan sifat marah gitu ya, sifat jengkel ya lebih tepatnya gitu, jengkel dalam konteks ini gitu ya. Dia jengkel gitu. Bisa juga katanya diganti gitu. I didn't like having Sam for my roommate last year gitu. Saya nggak suka untuk dia sih kalau misalnya ya, dia nggak mau lagi Sam jadi teman teman kamarnya gitu ya. Teman kamarnya tahun depan gitu ya, roommate-nya gitu ya. Kemudian he was always leaving his dirty clothes on the floor. Wait, definisi roommate itu artinya apa Kak? Satu ruangan, satu rumah. Teman-teman satu kamar di dormitory kayak gitu. Oke, ya itu definisi umum. Ini agak aneh juga. Saya di sini juga agak aneh, Kak. Kami juga agak aneh. Jadi kalau kita di sini kan biasanya ada eh, kita bilangnya biasa apartemen sebenarnya kan gitu ya. Walaupun sebenarnya definisi apartemen itu kalau kita apartemen Indonesia kan gambaran kita itu yang kayak yang berkaca-kaca kan, yang kayak di hotel-hotel gitu ya. Ya enggak? Yang kayak Iya, tempat kerja biasanya iya. kan, yang kayak ya gini. Bentar. Ini agak unik ya sebenarnya arti apartemen. Jadi kalau orang bilang apartemen, dia tinggal diam. Bentar ya. Ya, kalau kita pikirnya apartemen, mungkin berpikir seperti ini kan? Mm-mm.
yang kayak gitu yang besar atau mungkin di kota kan gitu. Nah, gini ya. Tapi yang besar-besar gitu. Tapi apartemen itu tidak mesti juga ya, bisa juga yang kayak gini. Saya kasih lihat Indonesia ya. Konteks saya di mana saya sekarang tinggal gitu. Teras apartemen gitu. Nah, ini juga apartemen ini. Ini saya tempat saya sekarang tinggal. Jadi kayak kalau kita Indonesia kayak perumahan aja kan, biasa kan? Iya. Ya toh? Nah, itu uniknya sebenarnya Yang gitu. kayak setting film Friends nggak sih Kak? Kenapa Film Kak? Friends. Film Friends juga kayak gitu kan, nggak gede-gede banget apartemen. Maksudnya buildingnya. Iya, biasa aja gitu sebenarnya. Karena mereka itu em, kak, misalnya kalau saya pribadi ya lebih tepatnya flat. Cuman kalau di British menggunakan kata flat ya. Kalau British itu orang British bilangnya flat, mereka nggak bilang apartemen. Kalau orang British, orang Amerika mengatakan apartemen gitu. Mereka nggak pakai kata flat ya seperti itu ya. Itu uniknya. Iya, Jadi iya. sebenarnya kalau saya pribadi mestinya ini dua bahasa ini dua kata ini mestinya diganti gitu. Mestinya flat untuk hal-hal yang kayak gini, apartemen itu untuk yang kayak definisi kita yang umum gitu. Tapi itu beda. Jadi kalau Amerika ya pakai apartemen aja, orang British pakai flat ya seperti itu. Iya. Kalau yang Nah, story-story apa sih namanya? Yang Story tadi, house rumah tingkat. heeh. Oh, itu eh, lebih ke rumah tingkat aja gitu ya. kalau house kan, kalau apartemen kan dia kayak dimiliki satu orang, ya kan biasanya kan, tidak Iya, mesti juga sih kayak mungkin satu perusahaan kan yang membawahinya kan gitu. Mm-mm. Kalau housing kan lebih ke kompleks kan kalau rumah kan. iya. Iya, residen. Ya residen betul ya, jadi lebih ke kompleks yang punya kita yang biasanya banyak yang personal kan yang personal ownernya kan biasanya di situ itu bedanya ke apartemen dengan nah ups nah definisi roommate itu kalau konteks kami ya konteks saya di sini itu bukan berarti satu kamar kita jadi Satu kan dalam satu biasanya kan satu. ya masih satu satu apartemen kan misalkan tadi kan satu apartemen kan panjang tadi kan misalkan satu Hmm. apartemen yang kompleks Ada saya misalkan beberapa kamar gitu ya. nah ada beberapa apartemen di sini kan ini satu 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 tempat kak satu apartemen bukan kamar. Kita belum masuk bahas kamar. Paham nggak tadi? Misalkan ini yang kompleks 607, ini Paham, Sir. 608, rumah kan gitu kan? Hmm. 609 ya. Ini misalkan tempat saya tinggal. Dalam tempat saya ini ada misalkan tiga kamar, gitu kan? Iya. Cuma ini juga ada dua kamar, tiga kamar misalkan. Itu contoh misalkan. Nah, roommate. Kalau kita sudah satu tinggal di sini, baru mereka mereka tetap katakan roommate. Padahal kan kalau kita definisikan roommate, mestinya satu kamar kayak gini kan? Iya. Gitu. Seperti itu Kak. Jadi biasa kita nanya, who is your roommate gitu. Itu berarti maksudnya kalau ke depan orang bilang roommate tidak mesti kita tidur dalam satu satu kamar gitu ya. Kamar. Kalau Dan misalnya juga satu satu kos kos. itu. Ya, kalau Indonesia kan satu kos itu bisa dikatakan roommate gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi tergantung ya maknanya gitu ke depan. Oke, jadi saya tidak mau ini. I didn't like having ya, saya tidak suka lagi ke depan menjadikan atau memiliki ya Sam sebagai roommate saya tahun depan gitu ya. Um, oh sorry, ini lampau ya tahun 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 lalu gitu. I didn't like gitu ya. Jadi saya nggak suka Sam ini sebagai roommate saya gitu ya. He was kan dia sering meninggalkan itu ya kaos kakinya yang kotor di lantai gitu. Gitu. Oke, aman ya saya kira. My next roommate, roommate aja. Nah itu ya, dia menurut itu yang my next roommate. Maksudnya roommate ke depan bukan kak ya? Roommate yang tahun lalu. Saya salah juga tadi. Last year ya. Gitu. Oke, aman di situ. Terlihat. Oke, lanjut mungkin ini hal kecil tapi kadang kita salah paham. Ini sebenarnya termasuk yang kemarin ada pertanyaan di grup itu yang terkait kapan kita pakai adjective, kapan kita pakai adverb untuk be ya. Kita selesaikan sedikit kak ya. Oke. She is studying in her room. Dia sedang belajar di ruangannya. Ini kan keterangan tempat kan dan keterangan tempat prepositional phrase ya atau adverb bisa juga kan adverb place. Itu kan dia bisa dipindah-pindahkan kan? Ya. Iya, Sir. Iya. Tapi kalau kalian pindahkan itu boleh jadi memiliki makna yang berbeda gitu. Nah, she is studying in her room. Dia sedang belajar di ruangannya. She is in her room studying. Dia di ruangannya belajar. Nah, kita lihat bagaimana sih penekanannya gitu ya.
Oke, jadi katanya expression of place kita nanti pakai at of place bisa juga kadang itu di antara verb ing dengan be-nya kan gitu ya. Kan rumusnya kan be plus verb ing. Nah, terang tempat itu kadang bisa diletakkan di tengah gitu. Em, em, Nah, kita lihat di sini ada perbedaannya gitu. Perbedaan mana kan? Fokusnya kalau yang pertama, fokusnya adalah the focus of the both of the question and the answer is case activity in progress. Ya. Jadi yang pertama, what is Kay doing? Apa yang sedang Kay lakukan gitu? Dia sedang belajar di ruangannya gitu. Kalau dibawa di mana si Kay? Yang ditanyakan adalah di mana dia? She's in her room studying. Ya, berarti ini mestinya nggak gini ya. Ini kenapa hitamnya begitu? Oh tapi oh ya saya paham. Oke, di sini jangan fokus ke hitamnya. Dia cuma dikasih blok di sini untuk menandakan bahwa at place itu bisa pindah-pindah gitu ya. Tapi sebenarnya maksudnya di sini fokusnya adalah sedang belajar kan? Gitu. Iya, Yang Sir. kedua fokusnya adalah lokasinya kan gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya, penggunaan is kan begini. Kita kan bisa bilang she is in her room kan? Misalkan in her room. Kita pakai is kan? Kita juga bisa mengatakan she is studying. Ya toh? Nah sekarang pertanyaan saya, is kira-kira di bawah ini, yang is in dua di bawah ini, kira-kira dia ke sini atau ke sini kira-kira? Dia pakai is karena Ke in her room atau karena studying? Yang pertama dulu. karena studying. Yang pertama karena studying. Karena studying kan? Kalau yang kedua, Karena in her room sebagai apa? Ya dia lokasinya lagi di her room kayak tetap gitu. ke studying kak. Oh, tetap ke studying. Aduh, salah. Oh gitu ya. Oke, itu uniknya ya. Uh, Hmm. I hope that helps. Karena supaya ini nanti bisa membingungkan teman-teman kadang, misalkan yang kayak kemarin yang adverb dengan adjective itu, jadi tetap ke adverb. Jadi logikanya saya nggak bisa juga jelaskan ya secara pasti karena biasanya nggak terlalu Oi, dibahas. Kalau di matematika biasanya kan ada aturan kan, yang mana biasa. duluan penambahan atau kali-kali biasanya. Misalkan dalam penjumlahan, misalkan 2 kali 3 tambah 4, yang mana duluan dilakukan? 2 kali 3 atau 2 kali 4 tambah 4 dulu? 2 kali 3-nya dulu. 2 tambah 4 kali 3 misalkan. Kali Ini duluan, kalau yang di bawah yang mana duluan? Tambahnya tuh kalinya dulu. yang kalinya tetap kalinya Nah, 4 kalinya kali dulu kan? 3. Iya. Tetap gitu Kak. Kayak beginilah. Jadi yang menjadi utama adalah kita anggap ini yang diutamakan adalah ini, yang diutamakan ini. Nah, sama dengan ini Kak, yang diutamakan tetap yang verb ing, bukan adverb place-nya. Oke. Oke, seperti itu. Bukan karena verb ing-nya. Walaupun meaning-nya fokusnya beda gitu. Oke, lanjut. What was Jack doing when you arrived? Apa yang Jack sedang lakukan ketika kamu tiba? Dia sedang membaca buku di kasurnya gitu ya. Where was Jack when you arrived? Di mana Jack gitu. Sama dengan ini ya. Jadi was ini bukan karena in bed-nya ya, tapi lebih ke dirinya gitu kan. He was in bed. He was in bed reading a book kan. Begitu ya, jadi kayak gitu. Oke. Dan di mana tadi kita bahas tadi ini? Itu. Ya itu aja ya. Ini mungkin kalian nggak terlalu ini ya mungkin ya. Lihat apa fungsinya, tapi ke depan nanti saya rasa kalian akan rasakan ke depan. Karena kita bingung karena ini gitu. Gitu. Oke, itu aja. Kita lanjut nanti. Ini kayaknya nggak. Kalau kalian mau kerjain silakan kalau mau kerja. Tapi that should be easy. I think that one should be easy and this one mungkin ini bisa ya ke depannya kita bahas present verbs ini ya yang terakhir. Nah ini ya saya tampilkan. Jadi ini yang akan kita bahas yaitu error analysis untuk present dan past verb ya. Saya perbesar sedikit. Oke ini. Kayak ini ya. Jadi ini merupakan soal gabungan ya. Ini soal terakhir untuk chapter 2 yang tadi kita sudah semua bahas sebelumnya gitu. Jadi ini sudah gabungannya dari semua yang kita bahas tadi. Jadi present baik itu simple present ataupun present progressive atau present continuous ya nama lainnya. Kemudian simple past, kemudian past continuous gitu. Nah, misalkan kita lihat nomor 1 ya.
Saya atur kamera saya. Oke, misalkan nomor 1 kita lihat di sini jawabannya breakfast is an important meal ya. I'm always eating breakfast ya. Jelas I'm always eating breakfast salah ya, karena ini merupakan kejadian berulang-ulang. Jadi mestinya jawabannya yang kita butuhkan adalah simple present ya. Jadi di sini mestinya I always eat breakfast ya gitu. Nah, ini saya perkecil, is too big ya. Jadi ini tadi yang salah ya. Ini yang salah. Nah gitu, jadi mestinya I always eat breakfast. Kita butuhkan simple present karena ini merupakan kejadian yang berulang-ulang gitu kan, atau fakta umum kan gitu. Always ya, istilahnya kejadian berulang karena ada kata selalu. Lanjut nomor 2, during I was working in my office yesterday, my cousin stops by to visit me. Nah pertama, during ini salah ya, karena during itu merupakan preposisi dan preposisi harus ketemu dengan noun. Nah kita butuhkan itu adalah conjunction ya. Karena subject verb I was working, jadi kita butuh conjunction ya. Conjunctionnya di sini bisa while gitu ya. Ketika sedang artinya while ya gitu. Jadi ketika saya sedang bekerja di kantor saya kemarin, my cousin stops by to visit me. Nah itu stops by nggak bisa ya, karena stops by itu kan menandakan present ya. Mestinya lampau di sini. Jadi jawabannya adalah stop ya. Pakai deh. Stop ya gitu. Ya, jawabannya adalah stop by to visit me gitu. Lanjut nomor 3, Portugal lays to the west of Spain. Ini bukan lays yang itu ya, tapi lies kan gitu ya. Mestinya di sini. Ingat ini materi yang sebelumnya kita sudah bahas. Lies artinya terletak ya, berlokasi gitu. Saya bisa juga kalau kamu mau ganti dengan is located, ini sama artinya kalau kita bilang is located ya gitu. Is located to the west of Spain. Jadi bagian baratnya Spanyol itu Portugal gitu ya. Jadi lies ya jawabannya. Ini cek ya di materi sebelumnya, di video sebelumnya. Untuk kalau masih ada yang belum tahu, kok bisa lies di situ ya? Itu sudah dibahas. Oke, lanjut nomor 3. Ini salah spelling aja ya, state-nya mesti stay, ini salah. Because she caught ya. Tidak ada catch. Yang benar adalah catch, caught gitu ya. Oke, saya kasih tulis dulu benarnya. Jadi Yuki stay ya, stay home because she caught ya. Ini karena kan dari kata ini ya, catch, caught ya gitu. Seperti itu. Lanjut nomor 5. My brother is looking like our father. Tidak bisa ya, is looking ini artinya melihat gitu ya. Di sini mestinya looks like ya, jadi mirip ayah kami gitu ya. Looks like, mirip kan gitu. Kan itu kan fakta umum gitu kan, bukan sedang ya gitu. Looks like gitu. But I am resembling my mother ya. Saya sedang enggak ya, artinya I resemble artinya mirip ya. Jadi look like dengan resemble itu sama kok artinya gitu. Jadi mestinya di sini look alike ya. Ini present, simple present, sama ini resemble ya, simple present juga. Gitu. Oke. Nah, jadi bukan present progresif ya, karena dia kan fakta umum gitu kan, bukan sedang ini ya. Bukan sedang terjadi gitu. Kemudian kita lanjut. Wait, ini ternyata tadi saya lupa tampilkan video saya tadi ya gitu. Lanjut nomor 6. As a verb, sink is meaning move downward ya, maksudnya sink itu artinya tenggelam ya, tenggelam ke bawah gitu artinya gitu ya. What it means as a noun gitu ya. Nah, ini ada kesalahan. Di sini mestinya means aja ya. Ini means ya. Jadi the word as a verb ya, sebagai kata kerja, sing itu artinya means ya, karena kan dia fakta umum kan gitu ya. Bukan yang sedang terjadi ya. Kemudian ini juga salah kesalahan. What does it mean gitu kan. Gitu. What does it mean as a noun. Nah, ini pola pertanyaan dan kita sudah ada video ya untuk membuat pola pertanyaan. Kalau saya tidak salah di NanoClass. Kalau ada teman-teman nanti yang tidak tahu, nanti komen aja ya. Nanti saya kasih linknya gitu. Di mana sih bisa akses untuk itunya ya. Yang untuk daftar pertanyaannya gitu ya, itu daftar cara membuat pertanyaan. Jadi ini salah ya tadi ya, is meaning, nope, mestinya means gitu ya. Gimana cara codnya? Oke, this one, ini juga salah ya. What does it mean gitu ya. Lanjut nomor 7. Sang John, are you listen to me gitu ya. Jelas ya, are itu nggak mungkin ketemu dengan verb 1 ya. Di sini maksudnya are you listening to me gitu ya. Apakah kamu sedang mendengarkan saya gitu ya. I am talking to you ya. Saya sedang berbicara dengan kamu gitu. Jadi talk juga salah ya.
Mestinya di sini listening, kemudian I'm talking to you. Listening and I am talking to you ya. Gitu. Sedang ya gitu. Sang John, apakah kamu mendengarkan saya gitu ya? Sedang mendengarkan ya. Nah, saya sedang berbicara loh dengan kamu gitu ya. Lanjut. I rewinded the rented video before I returned it to the store yesterday. Rewind ini nggak salah mestinya dia rewound ya, gitu ya. Nanti kita cek di kamus ya. Kemudian ini lampau ya, karena kan kemarin kan yesterday gitu. Nah, kita cek yang rewinded ya. This one. Oops. Ini rewind. Ini ya, rewound ya, bab 2-nya. Oke, itu dia. Situ. Oke, rewound. Jadi bukan rewinded ya. Ini dia irregular verb gitu. Jadi mestinya rewound ya. Rewound. Kemudian return it. Pakai lampau gitu. Nah, lanjut. Abdallah is want a snack. He is being hungry ya. Jadi Abdallah mestinya wants aja ya, karena kan artinya dia ingin kan. Ini kan simple present kan. Ya, simple present. Kemudian tidak perlu pakai being ya. Being itu hanya untuk menjelaskan hal yang terjadi ya. Being itu untuk menjelaskan kata sifat yang kayak semacam sementara gitu ya. Ini sudah dijelaskan juga sebelumnya, teman-teman bisa nonton ya. Misalkan dia ini orangnya cerdas kok gitu ya, hari ini cuma lagi bodoh-bodohnya aja gitu misalkan. So sometimes kita melucu kan sama teman kita, kamu lagi bodoh-bodohnya hari ini ya gitu misalkan. Kita bisa bilang you are being foolish today ya, seperti itu. Jadi kamu lagi bodoh-bodohnya gitu ya. Tapi sebenarnya faktanya dia tidak bodoh gitu ya. Nah, kalau hungry kan semua orang pasti lapar kan gitu. Jadi tidak pernah kita lagi laparnya gitu. Ya, tidak bisa seperti itu kan. Hungry itu pasti akan terjadi gitu seperti itu. Oke, jadi beda dengan hal yang sebenarnya bukan sifat kita, tapi itu bisa terjadi kayak misalkan dia orang cerdas tiba-tiba lagi bodoh misalkan begitu ya, contoh gitu ya. Jadi mestinya sini Abdallah wants ya. And he is being ya, hapus saja beingnya. Lanjut. Anna rose her eyebrows in surprise ya. Ini tergantung konteksnya. Ini pastinya bukan present ya gitu ya. Ini bukan present karena ini kayak semacam informasi ya. Anna itu ini menaikkan ininya apa namanya istilahnya gini, naik alisnya gitu ya. Karena kaget gitu. Ladies mungkin ya. Ini could be Anna is rising bisa juga sebenarnya ya. Anna is rising ya bisa. Sorry, bukan ini ya, pakai I itu. Nah, ini ya rising bisa juga sebenarnya tergantung konteksnya, bisa juga kita bilang Anna race ya gitu. Kalau kita mau lampau gitu. Jadi rose nggak mungkin karena rose ini tidak bisa ada objeknya. Nah, bentar. Oke, ini rose tidak bisa tentunya karena rose itu kalau untuk objeknya. Jadi ini kita bahas sebelumnya antara raised ya dengan rise ya. Jadi ada materinya itu, teman-teman bisa simak ke atas ya. Rise versus rise gitu. Rise yang pertama, raise ya sorry. Rise pertama ini tidak ada objeknya, raise yang kedua yang ada objeknya. Nah, ini ada objek di sini jelas ya, nggak salah. Adapun pembenarannya kalian bisa bilang is racing kalau yang dimaksud konteksnya adalah sedang, atau kalau misalkan lampau tadi misalkan Ana tadi tuh ini naik eyebrows-nya gitu ya gitu, lampau. Jadi tergantung maksud yang dimaksud gitu ya. Lanjut nomor 11. Yesterday I was working at my computer ya, when Sally was coming to the door. Ya, jadi kemarin saya sedang bekerja di komputer saya gitu ya. Ini benar, ini I was working kan, sedang bekerja di komputer saya, misalnya lagi depan laptop gitu ya. Kemudian Sally was coming, sedang datang. Enggak ya, normalnya kita akan bilang aja dia datang ke pintu saya gitu. Kita tidak mengatakan sedang datang ya, itu tidak normal, itu maksudnya tidak biasa gitu ya. Biasanya kita bilang dia datang gitu ya, bukan sedang datang gitu kan. Dia datang ke pintu saya, pintu kantor saya gitu ya. I wasn't knowing she was there. Know itu masuk kategori stative verb ya. Kita sudah pelajari di atas. Jadi nggak bisa kita tambahkan ing ya. Wasn't knowing. Mestinya sini I didn't know ya. I didn't know she was there. Kemudian ini was be pasti ketemu dengan verb ing ya. Tidak mungkin ketemu dengan verb satu. Jadi mestinya I was concentrating ya di sini. I was concentrating hard on my work. Lagi fokus gitu ya gitu. When she suddenly ini present jadi pasti salah ya. When she suddenly spoke ya gitu ya, langsung bicara tiba-tiba. I jump ya gitu. Saya kaget ya, lompat gitu. Ini harus lampau gitu. She startled me, ini lampau juga ya mestinya karena kan startle kan present gitu ya. Jadi sini mestinya tadi benarnya
Yang pertama she came ya gitu ya, bab 2. When Shelly came to the door of my office ya, pintu kantor saya. Kemudian I didn't know ya. I didn't know. Kemudian I was concentrating. Kemudian spoke ya. Kemudian I jumped ya, gitu. Nah, bab 2 ini kan lampau gitu. Kemudian startle yang terakhir. Startle, mesti mengagetkan saya gitu ya, gitu. Oke. Oke, lanjut nomor 12. While I was surfing the net yesterday, I was finding a really interesting website. Jadi ini ketika saya lagi surfing di net, artinya lagi cari-cari internet gitu ya, lagi googling ya kurang lebih artinya gitu ya, atau lagi cek-cek website gitu ya. I was finding saya sedang menemukan aneh gitu ya, kalau kita bilang sedang menemukan, bilang aja saya menemukan ya sebuah website gitu yang menarik ya, saya menemukan, tidak ada sedang sini ya. I found aja gitu langsung. I found a really interesting website. Oke, itu saya kira ya. Video berikutnya ini ada rekamannya, nanti saya akan upload ya untuk present perfect. Yang perfect ya, ini sudah 2 meeting saya nggak salah ya so far. Nanti yang pertama saya upload itu terkait dengan present perfect dulu ya, present perfect dan present perfect progressive ya, itu yang kita akan bahas. Nanti saya upload duluan ya gitu. Oke. Saja, thank you, and teman-teman, ini merupakan rekaman sebenarnya dari kelas gratis ya, kelas mingguan kita. Teman-teman kalau mau belajar di Zoom ya, kita akan bahas terus buku ini sampai tamat. Silakan gabung di grup WA ya gitu. Nanti saya akan masukkan linknya di deskripsi YouTube ini ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.